علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله. صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت شيئا خلاف الإسلام رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق منك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جمالا ولا تظلمني في نفسي. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله ويقع به كلمته ألقى إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن الخير الدنيا والآخرة بتقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة بمعصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها أمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله. أستغفر الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واصلح الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
محمد سيد القولين والثقلين والفريقين بالقرب وبالعالم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. Al-Fatihah ila Rasulina wa nabiyina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa rabbil alamin ajmain dari Ibrahim wa syuhada wa sholihin wal malaikati muqarrabin wal asfiya syirikin ulama ilamin wa jami'in wa arba'ati mustahil Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali anallahu alaina min ulumihi wa barakatihi wa karamatihi wa sallam summa ila rabaina wa umatina wa jadina wa jadatina wa amina wa amatina wa alina wa ratina wa kulajibati alaina wa alaika wa ajmain khususan ila arwahi amwati ahli masjid Falam wa arwahi amwati ahli masjid Falam wa sayyidil muslimin wa muslimatul mu'minin wa mu'minat alahiyana wa tanawwa yarhamuhum wa yudhuluna wa yudhuluna wa anallahu yarhamul muslimin wa yaghfiruhum wa yurahisu asarahum wa yudhajiru amjirahum Allahumma yardillah fi harin malakum wa afiyah bil hadrati sayyidi rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahsana tadbirul kainat wa khalaqal ardina was samawat wa asaba 'alal amali sholihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mu'jizat al-zahirat alladzi hasala min nuri wujudul kainat amma ba'd fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Terima kasih kepada yang terhormat guru kita Ustaz Nasta. Pada malam hari ini beliau mewakili guru kita Haji Aziz dan juga yang kita muliakan, kita cintai Ayahanda Ridwan Abdullah Al-Idrus mata'an Allah bituli hadriyati wa hafidhullahu wa ra'ah wa barakallahu alaihi wa ala alihi dan juga para jamaah hadirin semua yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diampuni segala salah dan khilafnya. Amin. Diberikan
karunia sehat Amin. jasad, Amin. sehat jiwa, Amin. sehat rohani, sehat hati, dan juga berkah usia, berkah umur, berkah rezeki, Amin. dan diberi karunia panjang usia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, dan juga kita sama-sama berdoa, kita sama-sama lanjutkan uraian Imam Ghazali dalam kitab Muqasyafatul Qulub ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam bab yang ke-15, yaitu menjelaskan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Ta'ala annahu qala, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw yusallitanallahu 'alaikum sultanan dzaliman. Hendaklah kamu betul-betul memerintahkan ma'ruf dan betul-betul mencegah munkar. Atau pilihan, jika tidak, Allah akan menjajahkan penguasa yang zalim kepada kalian. Artinya, kalian akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang sewenang-wenang, pemimpin yang zalim. Ini jika tidak amar ma'ruf nahi munkar, berarti akibatnya adalah kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang mengambil hak-hak kita secara zalim, yang memerintah kita secara sewenang-wenang, secara durjana, yang tidak peduli dengan kesulitan kita, dengan kondisi kita yang dipimpin oleh seorang pemimpin, seorang penguasa yang zalim. Kemudian la yujallu kabirukum wala yurhamu shagirukum. Selain dipimpin oleh penguasa yang zalim, orang tua dari kalian, orang yang dewasa dari kalian, orang yang bermartabat, berderajat dari kalian tidak akan dimuliakan, dan kaum anak-anaknya, bocahnya juga tidak akan dikasihi, tidak disayangi. Orang tuanya tidak dihormati, yang lebih tua, yang lebih dewasa tidak dihormati, yang berkedudukan juga tidak ada martabatnya, tidak ada nilainya. Kaum anak-anaknya ditindas, tidak dihargai, tidak dijaga kehormatannya, kemuliaannya, haknya sebagai seorang anak-anak. Sedangkan dalam hadis Nabi juga secara tegas mengatakan laisa minna malam yarham
sogirona walam yuqir kabirona, bukanlah bagian dari kami orang yang tidak ada rasa hormat kepada yang lebih tua dan tidak ada rasa kasih sayang kepada yang lebih kecil. Jadi ajaran kita, ajaran Islam menghargai, menghormati orang yang kedudukannya di atas kita, baik itu secara umur maupun secara status, martabat, dan juga agama kita, syariat kita mengajarkan agar kita mengasihi, menyayangi orang yang lebih rendah dari kita, baik secara umur maupun secara anak-anaknya disayangi, dipenuhi haknya sebagai seorang anak-anak yang lebih kecil, sarua, sama, dihargai, disayangi. Nah, jika amar ma'ruf nahi munkar tidak dijalankan, nilai-nilai ini akan hilang. Yang ada orang lebih tua bukan dihargai, tapi tidak dihargai. Yang lebih kecil bukan disayangi, tidak disayangi. Kemudian wa yad'u ahyarukum fala yustajabu lahum. Orang-orang pilihannya mengajak, memanggil, tapi tidak dipenuhi panggilannya. Wa yastansuruna fala yunsurun. Minta bantuan, tidak dibantu. Wa yastaghfiruna fala yughfar lahum. Minta ampunan juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menyia-nyiakan perintah Allah. Amar ma'ruf nahi munkar kan perintah Allah. Kita ambil contoh yang gampang, kita punya anak. Anak kita suruh, tapi tidak patuh. Terus anak tersebut minta sesuatu, permintaan kepada kita, kira-kira sikap kita bagaimana? Itu gambaran paling mudah. Kemudian wa ana Aisyah radhiyallahu taala juga diterima dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzaballahu ahla qaryatin fiha samaniyata asyara alfan amaluhum amalul anbiya. Siti Aisyah menceritakan, menyampaikan perkataan baginda Rasulullah. Apa perkataan atau sabda baginda Rasul tersebut? Kata beliau, Allah menyiksa, menimpakan hukumannya kepada warga suatu kampung, kepada penduduk suatu kampung, yang dimana di kampung itu terdapat 18.000 orang penghuninya, penduduknya, nggak sedikit, 18.000 orang. Yang 18.000 orang ini amalnya para nabi. Kalau amal para nabi bagaimana? Jadi warga penghuni kampung tersebut yang berjumlah 18.000 orang ini, mereka amalnya
sebagaimana amal para nabi, senantiasa beribadah kepada Allah, siangnya saum, malamnya terjaga, qiyamul lail, selain amal fardu yang sudah jelas, yang wajibnya. Namun mereka ini dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal beribadah, padahal rajin, tapi tetap dihukum, diberi hukuman oleh Allah. Belum ajal ya, kalau masih di dunia belum ajal. Hukuman ajabnya lebih luar biasa. Qalu, nah mendengar sabda Rasulullah tersebut, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa qala yang yakun, kaifa, kalau kata kita, wahai Rasul, kok bisa sih? Bagaimana bisa begitu? Amalnya sebagaimana amal para nabi, tapi masih disiksa, dihukum oleh Allah. Kenapa bisa begitu? Kok bisa? Kurang lebih kalau bahasa kita seperti itu. Kala, lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lam yakunu yaghdabuna lillah wala ya'muruna bil ma'ruf wala yanhauna 'anil munkar. Karena mereka tidak marah karena Allah. Tidak marah karena Allah. Kalau marah, marahnya karena nafsu. Ketika hak dirinya ada yang ganggu, marah dia. Ketika dirinya ada yang menyakiti, marah dia. Ketika dirinya ada yang merendahkan atau siapapun yang menurut nafsunya salah, marah dia. Tapi ketika Allah, nilai-nilai Allah, syiar Allah ada yang merendahkan, dia cuek. Ketika nilai-nilai Allah, syiar Allah, tanda-tanda keagungan Allah, ada yang menyakiti, dia tidak merasa tersakiti. Sehingga tidak marah karena Allah. Wala ya'muruna bil ma'ruf, dia juga enggan, tidak mau, tidak suka menganjurkan kebaikan. Jadi serba cuek, terlalu cuek, terlalu pasif. Wala yanhauna 'anil munkar, ketika terjadi munkar di hadapannya, dia juga tidak mau mencegah. Ada orang yang memalsukan barang jualan, dia tidak terusik, tidak mau meluruskan, tidak mau merubah. Ada anak durhaka kepada orang tuanya, melawan kepada orang tuanya, didiamin, anak orang lain dia. Biarin anak orang, betul anak orang, tapi setidaknya ada upaya. Ada perempuan yang mabur dari suaminya, malah perempuannya yang dibela. Katanya kasihan. Ini hal-hal seperti ini munkarot yang kadang-kadang kita terjebak di dalam permasalahannya. Dan kadang-kadang juga kita ikut campur. Munkar itu banyak, bukan hanya judi, mabok, bukan. Kadang di sekitar kita ini, masya Allah, munkarot bertebaran. Ada anak dihukum sama orang tuanya, kita malah belain anaknya. Ya, padahal hak orang tua. Selama itu tidak menyalahi aturan syariat,
tidak melanggar aturan syariat, sedangkan syariat memerintahkan orang tua ketika anaknya disuruh sholat, usia sudah lewat 7 tahun, 10 tahun, wajib dipukul. Wajib dipukul. Cuma syarat mukulnya ghair mubarrah, bukan pukulan yang membekas. Dan jangan area wajah. Gitu. Nah, ketika ada orang tua yang memukul anaknya sampai area wajah, tegur, berarti munkarat. Gitu. Siapa yang berhak? Tidak langsung kita lapor RT dulu. Ada strukturalnya. Kewenangan. Kita tidak ada kuasa untuk hal itu. Gitu caranya. Karena munkarat, karena syariat melarang. Orang tua walaupun boleh mukul, nggak boleh mukul area wajah dan pukulan ghair mubarrah. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau tidak dibiarkan, kalau anak-anak nanti dibiarkan, tidak ditegur, dihukum, itu nanti jadinya sama orang tua, sama yang lebih tua, tidak mau menghormati, tidak mau menghargai. Kejadian sekarang banyak ada murid berinangkan guru. Karena ketika gurunya menegur dia, gurunya yang disalahkan. Ini munkarat juga, Masya Allah. Ya bisa jadi apa yang disabdakan Nabi tadi ini sudah terbukti. Waqala Abu Dar Al-Ghifari, kemudian Imam Ghazali mengutip perkataan Abu Dar Al-Ghifari, qala Abu Bakar As-Siddiq, kata beliau Abu Dar Al-Ghifari, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an berkata, ya Rasulullah, hal min jihadin gairu qitalil musyrikin. Wahai Rasul, apakah ada jihad selain jihad berperang melawan kaum musyrikin yang memerangi? Apakah ada jihad selain berperang melawan kaum musyrikin yang memerangi kita? Qala Rasulullah SAW, maka beliau SAW menjawab, na'am ya Abu Bakar. Oh, tentu ada, wahai Abu Bakar. Jihad selain perang ada. Inna lillahi ta'ala mujahidin fil ardh. Allah punya para mujahid di muka bumi ini. Jadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, ada para mujahid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang jihad karena Allah. Afdalu minas syuhada. Dan mereka ini lebih utama dari syuhada yang meninggal ketika peperangan melawan musyrikin. Mereka ini lebih utama. Haya amarzukin, senantiasa hidup dan diberi dalam keadaan hidup diberi karunia, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yamsuna alal ar yubahi lillah bihim malaikatus sama. Mereka menjalankan kehidupan di muka bumi ini yubahi Allah bihim malaikatus sama. Allah merasa bangga kepada para malaikat dengan mereka. Jadi dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat. Oh malaikat, lihat tuh hambaku, pejuangku.
Jadi Allah membanggakan mereka kepada para malaikat di langit. Wa tazayyana lahumul jannah, dan surga juga bersolek. Surga bercolek, memperhias diri, menunggu kehadiran mereka supaya segera masuk kepada mereka ke dalam surga. Jadi dibanggakan oleh Allah kepada malaikat, ditunggu oleh surga, dan surga sudah mempersiapkan diri, menghias diri untuk menyambut mereka. Kama tajayyanat Ummu Salamah li Rasulillah, bersoleknya surga menunggu para mujahid ini sebagaimana Ummu Salamah bersolek untuk menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Abu Bakar, lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, waman hum ya Rasulullah, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Siapa mereka itu? Mujahid Allah yang lebih mulia dari mujahid yang berperang dalam peperangan melawan kaum musyrikin, yang dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat, yang dirindukan oleh surga. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wa muhibbuna lillah wal mubghiduna fillah. Mereka adalah para penyeru ma'ruf, para penganjur ma'ruf, orang-orang yang senantiasa menganjurkan ma'ruf, mencegah munkar, marah karena Allah, dan cinta karena Allah. Ya, mereka para pecinta Allah, ketika marahnya marah karena Allah. Qala, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadi, kata beliau, sumpah demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya, di dalam kuasanya, innal abda la yakun minal ghurfah fawqal ghurfah, sesungguhnya seorang hamba Allah ada di satu ruangan, di satu kamar, fawqal ghurfat, di atas kamar-kamar lain. Fauqa ghurfi syuhada, yaitu posisinya di atas kamar yang ditempati, yang dipersiapkan oleh para syuhada, orang-orang yang syahid karena jihad di dalam peperangan melawan musyrikin. Jadi kedudukan kamarnya, ruangannya ahli amar ma'ruf nahi munkar ini di atas para syuhada. Likulli ghurfatin minha salasumi'ati babin, setiap ruangannya, setiap ghurfahnya, ruangan atau kamarnya, memiliki 300 gerbang, 300 pintu. Di kamar tersebut pintunya ada 300 pintu. Minha al-yakut wa zamrutul akhdar ala kulli bab. Nur
Ala kulli babin nurun. Jadi tiap pintunya itu ada yang terbuat dari intan yakut. Ada lagi pintunya yang terbuat dari jamrud. Masya Allah, jamrud. Gak kebayang indahnya ya. Yang secuil aja di cincin jamrud cakep indah. Apalagi ini sudah pintu. Yang secuil aja yakut indah. Jamrutul akhdar, jamrud hijau. Seperti jamrud Kolombia. Yang paham bang, cincin paham. Ala kulli babin nurun. Setiap babnya, setiap gerbangnya, pintunya ada cahaya yang menyinari. Wa rajulu minhum la yatazawwaju bi salasami'ati alfi hura'in. Setiap satu orangnya akan diberi pasangan oleh Allah 300.000 bidadari. Ya Allah. Dipersiapkan pasangannya oleh Allah 300.000 bidadari. Nggak kebayang ya, 300.000 bidadari. Jangan ngukur sekarang. Jangan memahaminya dengan nafsu kita. Dianalogikan sekarang boro-boro 300.000 satu aja udah Masya Allah. Ini 300.000. Sekarang satu aja ngadepin adatnya Masya Allah. Jangan di ini. Nanti beda, kekuatannya juga beda. Dan mereka yang 300.000 ini qasiratut tarfi, boro-boro ngambak sama kita, boro-boro melotot sama kita, memandang wajah kita pun tidak berani, senantiasa menundukkan matanya di depan kita. Gitu. Kekuatan kita dilipatkan oleh Allah menjadi 12 kekuatan kaum laki-laki Bani Israel. Gagah, kuat. Allah dipulihkan usia lagi sedang-sedangnya. Nggak ada ubang, nggak ada keropos gigi, nggak ada keriput, nggak ada sakit pinggang, nggak ada. Dipulihkan lagi ke usia remaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung sedikit lagi udah ada. Kullama tafata ila wahidatin minhum, ketika si penghuni kamar ini melirik memandang ke salah satu bidadari tadi, panadara ilaiha, kemudian melihat kepadanya, takulu, si bidadari ini berkata, tadkuru yauma kada wa kada, ingatkah kamu waktu ketika di dunia ada hari sekian, tanggal sekian di daerah A umpamanya, kamu menjalankan amar ma'ruf, kemudian di hari A jam sekian, tahun sekian, tanggal sekian kamu nahi munkar. Wa kullama tafata ila wahidatin, dan kemudian ketika melirik ke salah satu yang lain, dzakarat lahu maqaman amara fi bima'ruf wa nahyi munkar. Dia menyebutkan, si bidadari ini menyebutkan kepada si penghuni surga ini kedudukan yang dipersiapkan Allah kepada orang yang amar ma'ruf nahi munkar.
inilah saya, aku yang Allah persiapkan untuk Anda, untuk Tuhanku, untuk yang mulia, atau untuk abang misalnya. Inilah kami. Inilah balasan dari Allah atas amar ma'ruf nahi munkar yang Anda jalankan. Wa fil khabar wallahu a'lam. Pokoknya sudah habis. Cukupkan sekian. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita, juga menjadi penyemangat buat kita. Demikian Allah sangat menghargai, memuliakan kedudukan orang yang amar ma'ruf nahi munkar, yang mahabbah karena Allah, berani karena Allah, bukan karena nafsunya, bukan karena kepentingannya. Hadanallahu ikum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan kita senantiasa dikarunia kesehatan lahir dan batin bersama keluarga, dan mudah-mudahan selalu istiqomah untuk membimbing kita menuju jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita dengan ya Allah.